Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjingkat-jingkat dengan kaki sebelah pastilah berbeda dengan kedua kaki saat berjalan. Berada dalam keadaan yang tidak sama karena perbedaan cara menempuh perjalanan. Pastilah juga tidak sama waktu yang ditempuh ke suatu tempat yang dituju. Dalam kondisi kaki berjingkat, waktu yang dibutuhkannya untuk menempuh perjalanan dapat menjadi faktor penyebab tidak sampainya ke tempat tujuan yang hendak dituju karena kekuatan kakinya semakin menurun, jauh sebelum habis waktu yang sudah ditetapkan. Ini menggambarkan adanya perbedaan cara menempuh perjalanan hidup seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Berkuasa di arsy-Nya. Adakah perbedaan tersebut berdampak terhadap kualitas diri seseorang dalam beribadah kepada Allah? Jawabnya tentu pasti ada pengaruhnya. Jiwa yang tentram pasti berbeda dengan jiwa yang dipenuhi dengan kegelisahan. Orang beribadah hanya mengandalkan akal atau ra'yu saja, pastilah berbeda dengan orang yang menggabungkan akal dan hatinya dalam beribadah. Pengetahuan yang didapatkan dari pemahaman akal merupakan sumber pertama seseorang mengenali untuk pertama kalinya tentang ayat-ayat Allah. Jika sumber pertama tidak digunakan untuk meraih pengetahuan zahiriah ayat-ayat Allah, betapa sulitnya untuk mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang patut disembah. Allah telah menciptakan akal agar seorang hamba dapat mengetahui dan mengenali tujuan Allah menciptakan manusia. Dengan ayat-ayat Allah, juga sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman tidak dibiarkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana sesudah itu? Jika pengetahuan akal telah belajar apa, bagaimana, dan mengapa Allah menerangkan akan keberadaan dirinya sebagai Tuhan yang wajib dipatuhi dan ditaati akan segala perintah dan larangannya, maka amaliyah yang seharusnya dilakukan adalah mengikuti secara syar'i dan hakikatnya beribadah kepada Allah. Syar'i lebih mengedepankan aturan-aturan Allah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang cara kaifiyah beribadah dan bermuamalah. Maka hakikat ditujukan untuk menunjuki seorang hamba apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah dalam beribadah dan bermuamalah tersebut. Adakah beribadah kepada Allah hanya cukup dipahami oleh akal, ra'yu saja, sedangkan hati ruhaniyahnya dibiarkan tidak menyertainya? Bagaimanakah misalnya orang yang mendirikan salat dengan hati ruhaniyah yang menyimpan dendam dan amarah? Adakah Allah tidak mengetahui isi hati hamba tersebut? Secara syar'i salatnya telah memenuhi aturan-aturan dalam beribadah kepada Allah, tetapi patutkah dia tidak mau peduli apa yang tidak disukai Allah? Allah sangat membenci adanya nafsu amarah dan dendam yang masih tersimpan di dalam hati seorang hamba ketika menghadap kepadanya. Inilah hakikatnya dari solat itu. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Hakikat solat itu berdampak positif terhadap perbuatan seorang pelaku solat. Tidak saja saat solat, juga sangat dilarang
bagi seseorang yang telah mendirikan solat berbuat keji dan mungkar dalam bermuamalah atau berhubungan dengan antar sesama. Sangat tidak bijaksana apabila ada seorang hamba Allah yang berkata, yang penting solat, perkara keji dan mungkar tergantung manusianya. Jika solatnya benar, benar pula ibadah yang lainnya. Sepertinya benar apa yang dikatakannya tersebut, padahal itu adalah ungkapan emosional seseorang yang keluar dari hawa nafsunya, bukan hati ruhaniahnya yang suci dari berbagai penyakit hati. Betapa sulitnya seseorang yang dapat memisahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan yang dilarangnya secara istiqomah. Boleh jadi saat-saat tertentu dapat memisahkannya antara yang diperintahkan dengan yang dilarang Allah. Minggu ini dapat dikerjakan, tetapi minggu depan sudah berubah lagi. Artinya, dampak positif dari solat itu tidak istiqomah berada di jalan yang lurus. Terjadi kemelencengan pada jalan yang tidak disukai Allah dan yang disesatkan. Disinilah pentingnya keistiqomahan pada jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran, Allah telah menawarkan akan kemahabijaksananya untuk tetap berada di jalan yang lurus. Allah tidak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan salihin, dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 26. Dengan sangat tegas, Allah yang Maha Mulia lagi Maha mengetahui berfirman, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Quran Surat An-Nisa ayat 68. Adakah yang masih meragukan akan kepastian Allah menunjuki ke jalan yang lurus? Sangat merugilah orang-orang yang tidak menyambut tawarannya, sedangkan takkan ada yang dapat tetap istiqomah di jalan yang lurus jika tidak ada pertolongan Allah turun ke dalam dirinya. Tanpa dengan sungguh-sungguh istiqomah dengan pertolongan Allah, mustahil seorang hamba sampai kepadanya. Berjuang di jalan Allah dengan menyucikan jiwa, membuka jalan untuk sampai kepada puncak keridhoannya hingga Allah berkenan menjumpainya. Inilah perjalanan seorang hamba untuk mengetahui apa yang sesungguhnya, hakikatnya dikehendaki Allah atas dirinya. Mengenali Allah, makrifat akan kehendaknya, sifat-sifatnya dan zatnya adalah sebuah kepastian yang akan diraih jika telah memenuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepada aku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.